Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Amelida Andini dari kelas 3A dengan NIM 82022050003 akan mempresentasikan proposal kewirausahaan pada matkul kewirausahaan yang diampu oleh Ibu APT Eko Retnawati MSI MFAM dengan judul proposal saya yaitu gelato buah-buahan kombinasi lezat antara kesehatan dan kenikmatan. Pendahuluan. Persentase rendahnya pengonsumsian buah maupun sayur pada negara Indonesia yaitu 95,5%. Sementara untuk kelompok anak berusia sekolah berpresentase lebih besar yakni kisaran 96%. Padahal mengonsumsi buah dan sayur adalah pedoman penting gizi seimbang menurut Kementerian Kesehatan, sehingga diperlukannya inovasi ataupun kreasi makanan dari buah atau sayur untuk menarik perhatian masyarakat terutama anak-anak agar dengan sukarela dan senang mengonsumsi buah dan sayur. Sesuai dengan cuaca Indonesia yang tropis, membutuhkan olahan yang menyegarkan seperti gelato atau es krim yang dicampur dengan buah-buahan. Apa itu gelato? Gelato adalah es krim khas dari negara Italia. Gelato terbuat dari bahan utama seperti susu, krim, dan gula. Kemudian diberi tambahan variasi rasa mulai dari buah-buahan, kacang, dan bahan perasa lainnya. Apabila dibandingkan dengan es krim pada umumnya, gelato memiliki kandungan lemak yang lebih rendah. Dan misi dari usaha gelato buah-buahan, visi meningkatkan daya tarik masyarakat dalam mengonsumsi buah-buahan, serta menjadikan gelato buah-buahan menjadi bisnis yang menyediakan produk kreasi makanan yang nikmat namun sehat. 2. Misi menggunakan buah-buahan yang segar. Buah-buahan yang dipilih dengan cermat tanpa pemanis buatan, pengawet maupun pewarna buatan. Mendukung petani lokal dengan bekerja sama dengan petani lokal dan memastikan dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Menawarkan produk sehat dan lezat dengan mengembangkan berbagai macam rasa gelato namun tetap mengutamakan keseimbangan nutrisi sehingga nutrisi dari buah-buahan tetap ada dan terserap baik oleh tubuh. Mengembangkan inovasi produk dengan menambahkan berbagai varian rasa namun tidak menurunkan kualitas gelato. Tujuan usaha. Pertama, menarik minat konsumen untuk mengonsumsi buah-buahan dalam bentuk gelato. Kedua, membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Ketiga, mendapatkan keuntungan dari usaha. Analisis SWOT. A. Strengths atau kekuatan. Yang pertama, menggunakan bahan alami dan sehat. Gelato berbasis buah-buahan menekankan penggunaan bahan alami yang kaya vitamin, rendah kalori, dan terbebas dari bahan pengawet, serta menjadi hal yang menarik bagi konsumen yang peduli pada kesehatan. Kedua, menciptakan rasa yang unik dan bervariasi. Menggunakan berbagai buah-buahan yang memungkinkan varian rasa kreatif dan segar, berbeda dengan gelato pada umumnya yang memiliki rasa klasik. Ketiga, ramah lingkungan. Dengan fokus pada buah-buahan lokal, usaha ini dapat meminimalkan jejak karbon dengan mendukung petani lokal dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan. Keempat, menjadikan produk sebagai peluang inovasi. Gelato berbahan dasar buah dapat dikembangkan menjadi produk yang inovatif, misalnya dengan tambahan topping yang sehat atau varian rasa bebas gula. Kelima, dukungan tren konsumen. Semakin banyak konsumen yang beralih ke produk makanan yang lebih sehat, alami, dan berbasis buah-buahan, sehingga menjadi tren konsumen untuk mengonsumsi produk gelato buah-buahan. B. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, musiman. Dikarenakan bahan baku dan pasokan buah yang segar tidak stabil dan beberapa buah hanya dapat untuk beberapa waktu atau tergantung musimnya. Yang kedua, gelato memiliki daya simpan yang terbatas. Berbeda dengan es krim, gelato akan cepat dan mudah mencair. Ketiga, harga yang tinggi. Dikarenakan gelato yang berbasis buah dengan bahan baku yang segar, sehingga dapat menurunkan minat atau daya tarik konsumen. C. Opportunities atau peluang. Mudahnya media sosial serta platform online yang dapat diakses, sehingga memberikan peluang besar untuk tempat promosi hingga pemasaran produk ke konsumen. Kedua, maraknya tren gaya hidup sehat. Dengan mengonsumsi makanan yang sehat dan rendah lemak, menjadikan peluang dipilihnya untuk produk gelato buah-buahan sebagai makanan yang lezat dan nikmat. Ketiga, kerjasama dengan petani lokal. Kerjasama tersebut guna mendukung usaha lokal dan meningkatkan citra produk yang ramah lingkungan. Threats atau ancaman. Persaingan pasar seperti banyaknya usaha es krim gelato yang lebih menarik dengan menawarkan varian rasa yang lebih beragam. Yang kedua, selera konsumen yang lebih memilih yang kaya rasa seperti rasa vanila ataupun coklat. Analisa pasar. Target konsumen. Konsumen produk gelato buah-buahan adalah semua kalangan masyarakat dari anak-anak usia 3 tahun hingga lansia di atas 50 tahun.
Para anak-anak yang menyukai hidangan manis dan dingin sangat cocok dengan produk ini. Sedangkan remaja dan dewasa sangat menyukai makanan inovasi baru namun kekinian, sehingga dapat menjadi target konsumen. Dan lansia yang tetap bisa mengonsumsi hidangan modern namun tetap bernutrisi dan menyehatkan. Strategi pemasaran. 1. Produk. Produk dibuat dari buah-buahan asli alami dan fresh sehingga menciptakan rasa gelato yang menyegarkan dan bukan rasa sintetis. Tentu aman dikonsumsi terutama untuk anak-anak yang rentan terhadap makanan yang mengandung bahan buatan atau pengawet. Mengandung banyak vitamin yang kaya akan manfaat dan kesehatan tubuh. Dibungkus dengan packaging yang unik, berwarna, serta modern sehingga dapat menarik rasa penasaran konsumen untuk membeli produk. Yang kedua, harga. Harga gelato buah-buahan ini ditawarkan dengan terjangkau sehingga semua kalangan masyarakat dapat mencoba dan membeli produk ini. Juga memberikan harga spesial di saat hari-hari nasional seperti kemerdekaan dan lain-lain, bahkan diskon atau potongan harga bagi pembelian dalam jumlah tertentu. Yang ketiga, tempat. Produk gelato ini tersedia di outlet atau store offline dengan fasilitas tempat duduk yang nyaman dan juga platform online pengantaran makanan seperti GoFood, GrabFood, Kopdar, dan ShopeeFood. Tentunya dikemas sedemikian rupa sehingga tidak mencair, namun pengantaran online ini hanya dapat dilakukan di daerah terdekat. Keempat, promosi. Promosi dilakukan dalam sosial media seperti Instagram, story WhatsApp, dan lain sebagainya. Dapat juga melalui mulut ke mulut. Kerjasama dengan kafe atau restoran akan memperluas penjualan. Analisis produksi. Alat dan bahan. Alat yang digunakan adalah blender, wadah stainless, panci, saringan stainless, mesin gelato, kompor, skop es krim, dan pisau. Bahan yang digunakan adalah buah-buahan, susu, whipped cream, gula, dan kuning telur. Untuk cara pembuatannya adalah yang pertama, cuci buah lalu kupas dan dipotong. Blender buah dan saring kemudian sisihkan dan masukkan ke dalam kulkas. Yang kedua, timbang whipped cream, gula, dan kuning telur sesuai takaran. Yang ketiga, proses pasteurisasi susu dan whipped cream menggunakan suhu 80 derajat Celcius selama 25 detik. Yang keempat, pencampuran adonan atau homogenisasi dengan mencampurkan susu ke dalam adonan kuning telur dan gula dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius sampai 70 derajat Celcius. Kemudian diamkan di dalam refrigerator atau kulkas dengan suhu kurang lebih 4 derajat Celcius selama 4 jam. Yang kelima, masukkan ke dalam gelato maker atau mesin gelato dan tambahkan buah yang telah diblender. Yang keenam, setelah proses pengadukan dengan mesin gelato selesai, masukkan ke dalam wadah dan masukkan ke dalam freezer dengan suhu minus 17 derajat Celcius untuk proses pengerasan dan penyimpanan. Analisis keuangan. Yang pertama, aspek modal. Bahan baku, mangga 2 kilo dengan harga 51.000, alpukat 2 kilo dengan harga 70.000, buah naga 2 kilo dengan harga 70.000, susu 5 liter dengan harga 95.500, gula 2 kilo dengan harga 37.000, whipped cream 2 kilo dengan harga 322.000, telur 2 kilo dengan harga 48.000. Total dari bahan baku yaitu seharga 623.500. Alat perlengkapan. Yang pertama, blender sejumlah 1 buah dengan harga 300.000, mesin gelato atau es krim maker 1 buah dengan harga 2.930.000, timbangan digital sejumlah 1 buah dengan harga 24.000, skop es krim sejumlah 2 buah dengan harga 26.000, wadah stainless sejumlah 3 buah dengan harga 174.000, saringan stainless sejumlah 2 buah dengan harga 12.000. Biaya kemasan untuk 300 pieces atau 300 pack gelato yaitu seharga 1.200.000. Total dari alat perlengkapan yaitu 4.666.000. Total keseluruhan dari bahan baku dan alat perlengkapan adalah sejumlah 5.289.000. Modal yang dikeluarkan dari produk gelato buah-buahan dalam sekali produksi dengan menghasilkan 300 pieces ialah sebesar 5.289.000. Perhitungan harga jual dan keuntungan. Harga pokok produksi sama dengan total biaya dibagi hasil produksi. 5.289.000 dibagi 300 pieces, maka hasilnya 17.640 per pieces. Harga jual sebesar 22.000 per pieces. Pendapatan per produksi 6.600.000 rupiah. Pengeluaran per produksi 5.289.000 rupiah. Keuntungan per produksi 1.311 rupiah.
Sekian pemaparan proposal kewirausahaan dengan judul Gelato Buah-buahan, kombinasi lezat antara kenikmatan dan kesehatan. Semoga dengan adanya usaha ini memiliki prospek yang baik, terutama dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap makanan sehat dan alami. Dengan pengelolaan yang baik, mulai dari pemilihan bahan baku, pengelolaan keuangan, hingga distribusi produk, usaha Gelato Buah-buahan berpotensi menjadi usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan. Perencanaan keuangan yang matang, termasuk proyeksi biaya produksi, harga jual, dan keuntungan, penting untuk memastikan kelangsungan usaha tersebut dalam pertumbuhannya di masa mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.